Pagi ini, awan mulai murung tak bersahabat. Saya duduk sendiri, menikmati pemandangan sekolah ini. Tak berbeda dengan sekolah lain. Warna khas teriakan murid di sekolah ini membuat saya merasa nyaman, duduk berada di sisi lapangan sekolah ini. Ketika sedang menikmati pemandangan ini, mata saya tertuju pada seorang lelaki perkasa yang dengan cekatannya menyapu tiap jengkal halaman sekolah ini, membersihkan bungkus-bungkus makanan kecil yang tersebar di setiap bagian halaman, membersihkan pot-pot tanaman yang kotor akibat ulah usil murid-murid sekolah ini. Bapak, ya. Tukang kebun di sini? Ya, kebun sini. Oh, kok jarang kelihatan tapi? Iya, ini saya bersih-bersih bantu Pak Kebun, tadi suruh bersih-bersih guru kepala sekolah. Iya. Ini tadi semua dari pagi? Mulai pagi jam 6 sampai jam 8 nanti. Sampai selesai ya? Sampai selesai. Udah selesai semua nih? Iya, ini belum selesai, bentar lagi. Apa tinggal cabut itu? Iya. Banyak ya Pak ya? Iya. Kerjaannya banyak. Banyak kerjanya, bersih-bersih kamar mandi. Rumahnya di mana Pak? Rumahnya kejauhan kan 9, nomor 8. Biasanya kesini jalan kaki atau? Jalan kaki. Oh, jalan kaki. Namanya Pak Sugiono, lelaki perkasa yang sehari-harinya bekerja sebagai tukang sapu panggilan. Pekerjaan ini telah dilakukan selama bertahun-tahun. Ketika tenaganya dibutuhkan, Pak Sugiono selalu siap membantu untuk sekedar memenuhi panggilan perut keluarga kecilnya. Anaknya berapa sih Pak? Anaknya saya 3, Sekolah semua? sekolah semua, cewek semua. Cewek semua, sekolah semua? Iya. Yang Paling- pertama SMK kelas 3. Oh, udah mau lulus ya, ntar bisa mau bantu lulus, Bapak. ya. Yang nomor 2 kelas SMP masih ya, SMP kelas 1. Sampai kelas 1. Ya. Yang nomor 3 di SD sini. Oh, sekolah di sini juga. Ya, SD 4 masih kelas 4. Dulu siapa yang masukin sini? Yang mau masuk di sini ya Bu guru. Gurunya Diminta tolong sama diminta Bapak. tolong sama kepala sekolah. Guru bantu bersih-bersih. Terus Bapak mau ya? Ya mau, dan namanya anak saya di situ, saya semuanya enggak mau, gimana nanti ya saya bantulah semampu saya. Iya. Pak Sugiono. Pak Sugiono, sekarang umurnya berapa? Umurnya 40-an, 41 ya. Lahir tahun 71. Ya seadanya ya cleaning service, ya di sekolah, ada di ibu rumah tangga. Sudah jalan 7 tahun. Iya. Ya. Dulunya kena PHK di hotel dulu. Terus di sana keadaan tidak memungkinkan, ya itu kita berhenti kerja seadanya, buka usaha cleaning service di kampung-kampung ya, di sekolahan gitu. Tidak banyak yang bisa dilakukan Pak Sugiono. Keahliannya yang terbatas dan usia yang tidak lagi dibutuhkan oleh pabrik atau perusahaan membuat Pak Sugiono tetap bertahan dengan pekerjaannya
yang tidak selalu ada untuknya. Badan tegap serta otot kuat itu selalu berkata iya ketika diharuskan membersihkan tiap jengkal taman sekolah dan sampah-sampah usil khas anak-anak. Tidak pernah ada keluhan yang keluar dari mulutnya. Semuanya selalu ia lakukan dengan sabar. Membayangkan senyum istri dan anak-anaknya telah sedikit mengurangi lelah serta penatnya pekerjaan. Pagi jam 6 sampai jam 8 di sekolahan. Setelah itu nanti jam 8 berangkat lagi ke rumah-rumah. Jadi gantian lah. Satu hari satu kali. Pokoknya 1 minggu sekali lah. Seminggu sekali. Ya. Ya kadang namanya seragam saya keadaan apa? Pergi ke Jakarta, ke mana kita diliburin, libur. Jadi enggak masuk jadi enggak ada gaji ya, enggak ada bayaran. Jadi bayarannya cuma di sekolahan itu aja. 1 bulan itu 250. Yang tetap. Iya, yang tetap itu aja. Kalau yang di rumah-rumah cuma kalau orangnya ada ya kerja, enggak ada ya kita berhenti ya Pak. Libur. Nanti saya ya dana bayaran segitu 1 bulan ya bagi anak saya 3 untuk mencukupi rumah tangga ya gimana lagi ya, berusahalah cari sana ke sini, penting ya halal gitu saya. Berarti ini ntar habis dari sini? Dari rumahnya Budayat nanti. Habis dari sini? Ya. Udah selesai semua nih? Udah selesai. Tinggal ini aja ya? Ya, sekarang kan jam 8. Oh, udah jam iya. 8 saya berangkat. Langsung mau berangkat ini. Saya boleh ikut ya Pak? Pengen tahu aja. Ya silakan Mbak, kerjaan saya gimana? Siapa nanti tahu bisa ini? Iya dulu ya, pembantu. Oh, nggak apa-apa, siapa tahu bisa bantu Bapak. Pengen tahu aja. Yes. Nggak apa-apa ya Pak? Seadanya apa yang kotor saya bersihkan. Ya. Gitu. Tapi jangan loh Mbak. Nggak apa-apa, ini sambil nunggu soalnya Pak, kan belum pulang. Iya. Tapi kan cukup tuh waktunya sambil nunggu daripada di sini. Nggak berangkat sekarang Pak? Ya. Lagi yang biasa udah. Ya, biasa ya Pak ya. Seluruh inci sekolah telah bersih. Saya bantu Bapak. Pak Sugiono melanjutkan pekerjaannya di tempat lain. Hari ini, Pak Sugiono menuju rumah seorang kaya yang membutuhkan tenaganya untuk membersihkan rumah. Tanpa keluhan, Pak Sugiono berjalan menuju tempat pekerja lainnya yang menanti. Silakan ya. Iya. Lewat mana Pak? Oh, lewat sini. Mau kerja cleaning apa ya seadanya lah, di bangunan ya kadang ada kadang tidak ada gitu ya. Itu kan di ibu-ibu kan biasanya pasti membutuhkan lah, saya namanya dia manggil membutuhkan suruh bersih-bersih rumah, jadi saya kerjakan itu, dibayar berapapun saya mau, penting ada pemasukan setiap hari gitu ya. Dulu pernah ngelamar di satpam, di pabrik-pabrik, tapi di pabrik itu usia saya sudah hampir 40 lah. Saya kemungkinan di pabrik, di satpam kan cari orang yang muda-muda, umur 25. Jadi saya sudah putus asa lah, daripada saya
cari sana sini nggak ada hasilnya, lebih baik saya kerja seadanya di kampung, penting hasil gitu. Masuk satpam aja gajinya segitu ya, kita ndak, umur saya ndak Pekerjaan di rumah besar ini dimulai dengan mencuci piring-piring di dapur. Pekerjaan yang biasa dilakukan oleh wanita ini dilakukan Pak Sugiono tanpa ada rasa malu. Selanjutnya, debu-debu yang melekat di rumah besar ini juga menanti sentuhan tangan Pak Sugiono. Selanjutnya, Pak Sugiono beranjak menuju kamar mandi. Mulai menyikat bagian-bagian kotor dari kakus, lalu dinding kamar mandi, sampai menguras bak mandi. Tanpa rasa jijik, dengan semangat dan harapan yang besar pada pekerjaan ini untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Ya, kebutuhannya anak biasanya bayar sekolah, itu saya tunda dulu untuk nunggu ada rezeki itu. Kalau ada orang ngasih, ya serahkan saya ngasih lebih, saya kumpulkan, saya kasihkan istri saya, punya lebih dari gaji satu hari 25, yang 10 saya sisakan, yang 15 untuk kebutuhan sehari-hari. Pernah kalau sekolahan libur, saya ya libur, kalau kadang kesamaan ya, sekolah libur ada serahkan saya yang namanya ini pergi ke luar kota, jadi libur, jadi tidak ada pemasukan sama sekali. Jadi nunggu harinya besok itu. Saya kan biasanya di gang itu, di gang gang 10 itu kan ada Pak becak-becak. Saya duduk di situ, kalau ada orang lewat terus mencari, oh Pak No libur ya? Oh iya libur, Pak No mau bersih-bersih rumah saya, tolong bersihkan rumah saya, bersih rumput, oh iya mau. Saya itu alhamdulillah ada pas libur ada pemasukan, penting halal gitu saya. Ada aja yang menawari saya. Lagi mau ngapain nih Pak? Ini bersih Mau bersihin. Rumput-rumput ini banyak kotorannya. Iya itu Pak. Kotorannya ini ya. Demi kebutuhan hidup, Pak Sugiono mencoba bertahan dengan tenaganya. Setiap yang datang ke rumah petaknya akan ditemui dengan senyum dan keramahan. Sepanjang waktu pintu selalu terbuka untuk semua orang. Tidak ada hari libur dan keluhan untuk menghentikan pekerjaan. Semua dilakukan dengan sabar. Karena keadaan memaksanya untuk bertahan, bekerja, dan terus bekerja. Selama banyak orang masih membutuhkan tenaganya, ia tetap akan terus bekerja, hingga senyum anak dan istrinya mengembang bahagia. Bersih nanti kotor. Bapak pakai yang itu. Saya ya pasti orang itu banyak kekurangan, tapi namanya manusia, saya kan punya Allah, jadi ya minta pada yang kuasa ya, sama berusaha, itu aja. Nggak pernah putus asa. Kalau ada ya alhamdulillah, kalau nggak ada ya juga alhamdulillah, kita berusaha, namanya manusia, tidak putus asa lah. Saya juga ya, anak saya sekolahkan mulai dari kecil sampai besar, nanti sampai lulus tidak bisa meninggali apa-apa, ninggali kertas saja. Pokoknya orang tua susah-susah dahulu, nanti senang-senang kan nanti belakangnya dengan nunggu nasib anak saya. Pentingnya orang tua berdoa sambil berusaha untuk mencukupi anak-anak gitu aja. Tidak banyak hasil yang didapat dari membersihkan sekolah atau para rumah orang kaya itu. Yang terpenting baginya, istri dan anak-anaknya bisa kenyang hari ini. Dan ketika anaknya bisa mengenyam pendidikan, meski dengan tagihan-tagihan SPP yang semakin menumpuk. Baginya,
pendidikan untuk anak-anaknya menjadi nomor satu ketika Pak Sugiono mengingat dirinya sendiri yang tidak sekolah hingga hidup berkekurangan. Tadi udah cuci piring, udah nyapu, kamar mandi, nyapu sudah. ini rumput sudah, Ya. tinggal disapu, dibersihin, terus Bersihin, terakhir ngepel sudah. mau pulang nih sekarang. Ya, pulang. Tapi ini belum waktunya ini Pak, adikku belum pulang. Nggak apa-apa ikut ke rumahnya Bapak ya? Ya, enggak apa-apa, Mbak. Sekalian nunggu Sekalian ntar. nggak apa-apa, Nanti biar tahu- pas waktunya. Biar tahu gubuk saya. Oh iya, Gubuk cerita. sama aja ya Pak. Kita mau pulang dulu, beres-beresin dulu ya Pak ya? Dulu ya. Iya, iya. Ini mau pulang Ini mau sekarang. pulang, ini saya buka pintu. Tadi saya tutup lagi. Siapa Pak? Udah pamit kan tadi sama orangnya? Sendiri-sendiri kan. Oh Bapak bawa kunci sendiri. Ya, untuk Ini Pak Agnes bawain. ya sudah. Mau hujan ini. Ini nggak apa-apa Pak ikut ke rumahnya Bapak. Apa harap biar tahu rumah saya gubuk cerita. Udah Pak, beres. Ayo, jalan. Pak jauh nggak rumahnya? Mana Pak rumahnya? Ini rumah saya ini. Oh iya, ini istrinya. Ini istri saya cuci-cuci. Baju. Ibu, Kan istri saya. misi ya Bu. Dari dana. Iya, permisi Bu. Sebentar. Ibu. Agnes Ibu. Iya, iya. Tinggal masuk. Tadi nunggu adik saya di sekolahan ketemu Bapak. Iya, iya. Main-main dulu di sini. Ngobrol. Nggak apa-apa, Bu, dilanjut aja. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Agnes temenin. Iya, nggak apa-apa. Beneran. Nggak apa-apa, dilanjut aja. Lanjut. Iya. Iya. Ini tadi habis kerja Ibu. Ibu Iya. kerja. Oh, kerja juga. Di mana, Bu? Di Kansukut. Oh, rumah tangga juga ya. Juga. Iya, tadi udah diceritain dikit-dikit sama Bapak. Iya. Tadi aku juga ke tempat kerjanya Bapak juga. Jadi kan ketemu Bapak di sekolahan. Setelah di sekolahan di Ibu Budaya. Iya, tadi ikut Bapak. Iya, iya, Pak. Ada temannya jadinya. Main di sini, Bu ya. Masuk, Mbak. Ini rumahnya sendiri, Bu. Rumahnya Bukan orang rumahnya tua. sendiri. Tinggalnya berlima jadi anaknya kan 3. Iya, Iya. berlima, satu kamar, dibagi-bagi. Oh, di dalam ada kamar berapa? Ya cuma satu, Mbak. Satu Oh. kamar terus kan Ada bagi keluarga 3. mau ada keluarga lain juga. Jadi kecil-kecil dong. Ya di singkat-singkat lah. Di rumah satu dibagi orang 3. Oh gitu. Bukan Mbaknya mau ke jalan? Nanti aja sudah. Dilanjut dulu aja nggak apa-apa. Ini tadi nunggu anak-anak nih, Mbak. Masih bisa. Iya. anak pulang. Nggak apa-apa nih Bu ya, mau lihat-lihat. Mau lihat silakan. Oh iya, Lihat temenin rumah Bapak saya ya. Ini kakaknya. Sama bapaknya ada. Ya, Iya, permisi Pak. silakan mari. Iya. Ini dulu. Si. Ini rumah saya ini. Rumahnya orang tua saya. Jadi rumah satu dibagi orang 3. Orang 3 jadi Iya, di kakak 3. Ini kakak saya satunya ini ngontrak di sebelah. Jadi kakak saya ngalah lah, maksudnya anak 6, yang satu di Lawang, yang satunya di Manggar. Itu sudah ikut seragamnya di sana dapat rumah, yang di Manggar dapat rumah dari suaminya. Jadi yang belum punya rumah ini saya, yang berempat ini yang belum punya rumah. Ya kakak saya itu sama kakak saya satunya Mbak Juaria itu, jadi berempat ini belum punya rumah. Jadi rumah ukuran 2,5 kali 10 ini dibagi orang 4 nih Chan. Yes, ditempati, pokoknya bisa ditempati, enggak bocor lah gitu. Di rumah petak ini, Pak Sugiono berkumpul dengan istri dan anak-anaknya. Di rumah ini, istri dan anak-anaknya menunggu Pak Sugiono dengan penuh harap akan kehidupan yang lebih baik. Meski
Kadang kecewa datang, karena hasil yang didapat Pak Sugiono tidak banyak. Kecewa pun segera terganti dengan senyum dan canda. Kamar mandinya? Isi ya Ibu? Iya, kamar mandi. Di sini. Kok di luar Pak? Ini kamar mandi umum atau punyanya Bapak atau? Punya saudara 3 kan. Kita ya saudara 4. Tapi di luar ya? Kakak sama kakak 2, adik di 4. Semua di sini ya. Keadaan rumah yang tak memiliki kamar mandi sendiri membuat keluarga Pak Sugiono harus mengantri dengan tetangga lainnya ketika ingin menggunakan kamar mandi. Mencuci baju pun harus dilakukan di depan rumah. Begitupun untuk menjemur pakaian harus berdesakan dengan pakaian tetangga lainnya. Ya kadang ya dipenuhi, kadang ya namanya anak minta bayar sekolah, ya saya tunggu dulu, saya tunda dulu. Oh ya nanti bulan ini dulu ya, bilang sama bu guru sama pak guru, bapak belum bisa bayar dulu, nunggu kalau ada uang lebih saya kasihkan, saya datangi ke rumah, ke sekolahan nanti. Kalau misalnya minta kelonggaran dari surat RT RW, sudah kemampuan saya kan ya segini lah Pak, untuk minta dangkin lah dari RT RW untuk minta keringanan dari kepala sekolah. Ya alhamdulillah ada keringanan lah, sedikit-sedikit bisa membantu lah maksudnya. Terus pulang ini dulu Pak ya, jemput adik dulu, nanti balik lagi ke sini. Ya makasih ya Pak ya. Makasih ya. Nanti sini lagi Pak, jemput dulu ya. Kasih, ya Bapak. Apa dek itu tukang kebun kamu namanya Pak Sugi itu loh, kan rumahnya di sini. Tadi kakak kesini itu. Permisi Bapak. Ke sini. Aduh balik lagi. Iya Bapak, ini mau apa? Masih kenangan-kenangan dari Bodi Cita Pak. Terima kasih banyak. Iya Bapak. Masuk dulu Pak ya. Permisi. Dek. Ini Pak kenangan-kenangan dari Bodi Cita supaya bermanfaat ya buat Bapak, buat bantu-bantu kebutuhan sehari-hari. Jangan dilihat dari jangan dilihat dari isinya, tapi ini kan bentuk dari kerja keras Bapak. Agnes tadi main-main ke sini, terima kasih. Sama-sama. Disambut baik sama Bapak. Boleh ikut Bapak. Jadi ini kenang-kenangan dari Dharma TV, dari Bodi Cita. Nanti kasih. Bapak juga sampaikan terima kasih dari iya Bapak. Ini juga ada sedikit Bapak dari pemirsa Dharma TV. Ya. Makasih Diterima banyak ya Pak. Saya terima ya. Iya Bapak. Ya Pak, sama-sama. Terima kasih adik. Tuh Dek, kamu baik-baik ya sama Pak Sugi di sekolah. Biasanya kan satu sekolah kan, kamu ini Pak kebunnya ya. Nanti kapan-kapan main ke sini kalau kita ada sempat ya. Nanti kapan-kapan deh Pak. Terima kasih. Semoga Bapak bisa jadi contoh ya Pak ya. Biar kita tuh nggak males yang muda-muda. Tapi kan masih ada pekerjaan lain, ya dikerjain lah Pak. Ya. Pak, saya pulang dulu ya. Terima kasih. Terima kasih banyak ya. Ya. Pulang ya Pak ya. Kapan-kapan main sini lagi ya Pak. Terima kasih ya. Ya, makasih Pak. Ini adalah sebuah kisah kecil. Kisah dari orang-orang pekerja keras yang selalu berjuang setiap harinya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan setiap manusia agar dapat terus bernafas dengan lega, walau mampu menghirup sedikit. Hanya harapanlah yang terus menemani berjuang, sedangkan mimpi-mimpi hanya sekedar lewat begitu saja, yang entah kapan akan terwujud. Kisah dari sepetak ruang Pak Sugiono, sang pembersih panggilan.